Nah, bismillahirrahmanirrahim teman-teman, ini lahan yang teman-teman investasi dan ini dikelola. Ini totalnya kurang lebih hampir 3000 meter sampai sana. Nah, ini jadi di lahan ini nanti akan dibangun labu gitu ya. Jadi cuman karena labu, nah ini labu siem. Nah, ini masih bibitnya. Nah, karena labu ada kurang lebih kita nunggu hampir 4 bulan sampai dia itu cukup untuk panen dan merambat. Jadi nanti di sini tuh akan dibangun kayak gitu tuh, kayak apa namanya, bambu gitu ya, akan dianyam, terus nanti labu itu akan merambat di atasnya. Nah, sambil nunggu itu, untuk memaksimalkan lahan juga kita ini tanam ada pecai, sawi putih ya, terus ada terong, ada cabai nih, itu yang cabai juga insya Allah 2 bulan lagi panen. Ini cabai rawit, cabai keriting merah, terus ini terong, ada terong ungu, mungkin kisaran sebulan lagi panen. Nah, ini ada pecai ini udah siap panen. Jadi ada yang udah siap panen, ada yang belum panen. Jadi ini untuk hari ini kita panen kurang lebih 3 karung pecai sawi putih. Ini nih bagus nih, gede-gede. Nah, cuman kalau di sini di petani itu memang harganya murah. Untuk pecai sawi itu di harga 1.500 per kilo di sini dari petani ke Tengkulak. Nah, kalau udah sampai di pasar induk nih, pasar induk ya. Pasar induk itu kemarin saya beli di pasar induk tuh di angka 7.000. Itu di pasar induk. Kalau di pasar-pasar biasa itu di angka 8. Sampai di angka 8.000. Nah, terus kalau ini daun bawang ini sih bukan punya kita, cuman ini punya, saya ngasih izin untuk yang ngurusnya untuk nanam bawang untuk tambahan untuk bagi beliau gitu. Nah, untuk daun bawang aja kalau untuk dari petani itu cuman 2.000. Kalau di pasar itu di angka 12 ribuan. Jadi memang sebenarnya yang banyak diuntungkan itu adalah para tengkulak dan juga distribusi yang ada gitu di pasar lain sebagainya. Adapun dari petani itu untungnya cuma sedikit sebenarnya. Untuk saat ini kita masih suplainya baru ke tengkulak langsung ngejualnya, jadi memang untungnya nggak begitu besar. Tapi nanti mudah-mudahan kedepannya kalau sistemnya sudah semakin lebih bagus, nanti kita akan langsung jual ke konsumen sehingga keuntungannya bisa jauh lebih besar. Ini cabai keriting merah, ini ada tadi ya pecai. Nah, itu lahannya. Labunya ya. Itu kayaknya mau berapa? Nantilah coba. Karung. Nanti ya. Nanti dulu. Bisa ditaruh di itu di depan. Di depan ya. Nah itu yang kemarin rubuh, jadi masih diperbaiki tuh, yang atasnya masih bolong ya. Nah, ini kalau yang atasnya udah merambat dari labu, nanti akan jadi kayak gini. Nah, kalau yang di bawah itu sana, coba kita ke sana. Nah, ini juga kualitas di sini tuh lebih bagus dibandingkan di daerah lain, kayak misalnya pecai. Kalau di misalnya pecai Garut misalnya, itu mungkin 3 hari itu udah mulai kurang bagus. Kalau di sini tuh bisa sampai seminggu, sampai 1 pekan. Karena pertama dari kontur tanahnya bagus, struktur tanahnya juga bagus, subur gitu ya, jadi bisa tahan lebih lama. Ini juga kelebihan di lahan itu, kita dekat sumber air gitu, jadi nggak akan kekurangan air lah insya Allah mah. Kalau yang lain kan jauh dari sumber air, kalau di sini alhamdulillah dekat. Nah, ini yang kemarin rubuh akibat ada badai hujan ya, jadi ini kita perbarui lagi batang-batang bambunya dan cukup lumayan menguras dana banyak, hampir 7 juta
untuk bambu-bambunya aja, jadi diperbaiki semua. Jadi ini masih menunggu. Ini ada beberapa nih yang udah mulai. Nah ini acar ini yang mahal, yang kecil. Jadi urun tuh ada acar, ada DN, ada TO. Acar itu yang masih kecil-kecil gini. Nah kalau kecil-kecil gini tuh di angka 3.000 kalau dari petani ke tengkulak. Kalau di pasar bisa sampai 10 sampai 12.000. Kalau di atas ini yang agak gede lagi itu cuma 1.700 per kilonya dari petaninya. Nah ini kayak gini nih yang DN nih, yang tipe DN. Tapi ini DN ini udah hampir ke TO ini, jadi ini udah cukup gede. Jadi yang lebih besar lagi, yang biasanya gede itu, nah itu namanya TO. Nah itu cuman 900 perak per kilo kalau dari petani. Kalau di pasar itu di angka 6.000 gitu biasanya. Atau kalau dijual per biji biasanya di pasar itu ya 2.000 sampai 3.000 per biji. Sekilo itu yang gede itu yang TO. Yang TO itu bisa sampai 5 biji sebenarnya. Jadi keuntungan di pasar itu jauh lebih besar gitu. Nah ini lahannya yang kemarin diperbaiki sampai ujung sana. Nah adapun yang memang sebelum panen itu yang di atas sana ke atas. Luas totalnya 3.000 meter. Nah ini bibit untuk terong. Kita sambil nunggu ini merambat, kita juga manfaatin di bawahnya untuk tanam terong. Mudah-mudahan mungkin 2 bulanan lagi atau 3 bulan mungkin bisa panen terong ungu. Paling itu ya teman-teman semua. Jazakumullah khairan sebelumnya. Jadi program ini tujuan itu pertama untuk membantu petani yang dulunya tanah ini tuh nggak terurus, sehingga kita modali, kita sewa tanahnya dan kita modalin cukup besar modalnya. Ini untuk perbaikan lahan ini aja sampai 7 juta kemarin itu, hampir 7 juta. Jadi cukup besar modalnya. Jadi itulah alasan kenapa banyak tanah yang memang tidak terurus, karena memang tidak memiliki modal. Jadi tujuan kita ta'awun pertama untuk menghidupkan sebagaimana perintah Allah untuk menghidupkan bumi Allah gitu ya, dengan kita menumbuhkan tanaman-tanaman yang ada. Kemudian kita juga mensejahterakan para petani yang ada, dan juga yang lainnya lah, sama-sama mensejahterakan, termasuk teman-teman juga, daripada uangnya kemudian diem di bank dan tergerus oleh inflasi. Dengan ta'awun di sini setidaknya uang itu tak akan terjaga gitu dengan adanya bagi hasil yang ada gitu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.